Dengan 1/45 berarti lebih besaran 1/39 kan? 1/45 itu lebih kecil. Kemudian ini 1/45 itu berarti lebih kecil, berarti ini besar ya, angkanya lebih besar. Maka angka besar dikurangi angka kecil, sementara yang Y-nya itu adalah angka kecil dikurangi angka besar. Maka Y lebih kecil daripada X ya, ataupun X lebih besar daripada Y. Jawabannya adalah yang A. Oke. Paham nggak teman-teman? Atau saya terlalu kecepatan menjelaskannya? Ke atas dikit. Oke, ke atas dikit boleh. Ataukah saya? Oke, paham ya. Kecepatan. Oke, alhamdulillah kalau paham ya. Terlalu cepat. Oke, saya pelanin lagi. Oke, baik kita ke soal berikutnya. Jika A sama dengan berat total X yang masing-masing beratnya itu Y kilogram dan B berat total Y kotak yang masing-masing beratnya X kilogram, maka oke ini juga gampang ya sebenarnya ya teman-teman ya. Oke, berarti di sini ada yang A itu adalah X kotak, X dikali kotak, X kotak dikali dengan Y kilogram. Oke, kemudian B itu adalah Y kotak dikali dengan X kilogram. Oke, maka ya sama ya. Di sini ada X-nya 1, kotaknya ada 1, Y-nya ada 1, kilogramnya ada 1. Maka jawabannya adalah yang C. Ya, jawabannya adalah yang C. A sama dengan B. Baik, kita ke soal yang di bawahnya. 1/5 berbanding dengan 3/7 adalah, oke, mari kita kerjakan bersama-sama ya. Saya coba kerjakan cara cepatnya dulu ya. 1/5 berbanding 3/7 berarti ini ada 1/5 dan 3/7. Oke. Nah, kita kali silang aja ke sini. 5 dikali 3, 7 dikali 1 berarti 7 berbanding 15. Ya, jawabannya adalah yang C. Nah, cara ininya bagaimana? Tadi sepertinya di soal di atas ada yang bertanya, kok bisa sih dikali-dikali? Caranya teman-teman, kalau misalnya cara manualnya, kita bisa samakan dulu penyebutnya ya. Ini kan ada 5 dan 7. Kemudian kita cari KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan 7. Apa itu? Angka yang bisa dibagi eh, angka yang bisa dibagi 5 dan 7. Di sini berarti 35 ya. Maka di sini di bawahnya itu adalah 35, kemudian di sini juga 35. Nah, 5 pengen ke 35 itu kan harus dikali 7 ya. Benar ya, 5 pengen ke 35 itu dikali 7, maka 5-nya dikali 7, yang atasnya juga dikali 7. Berarti di sini 1 kali 7 adalah 7. Kemudian 7 pengen ke 35 itu kan harus dikali 5. Yang bawahnya dikali 5, maka yang atasnya dikali 5. 3 dikali 5 adalah 35, 15. Ya, maka 7 berbanding 15. Oke. Hmm. Ya, karena di sini kan 1/5, 1/5 gitu kan, berbanding, berbanding, ya kan di soalnya kan berarti 3/7. Ya udah dikalikan aja, ini dikali ke sini, ini dikali ke sono. Gitu. Kebalik enggak, jangan, jangan. Kalau kalau kebalik jangan, nanti hasilnya beda. Jangan sampai kebalik ya teman-teman. Baik teman-teman, kita ke soal yang di bawahnya. Oke, saya boleh scroll ya, boleh scroll ke atas. Ya, ini agak susah lagi.
Kanan kali kiri ya. Ya, di silang, kali silang ya namanya ya. Maaf kakak, ini soal apa? Ya, soal TU ya, soal TU untuk ujian CPNS. Ini bagian dari materi perbandingan kuantitatif. Materi untuk STAN ya bisa jadi sih, karena kalau kedinasan dan CPNS itu agak-agak mirip ya. Tapi kalau kedinasan tentunya lebih susah. Kak pernah bahas TWK? Pernah sih, tapi saya masih kurang pede kalau TWK. Oke, kita ke soal berikutnya. A itu sama dengan 34 pangkat 25 dikurangi 34 pangkat 24. Kemudian yang B itu adalah 34 pangkat 24. Nah, kita mencari hubungannya bagaimana. Kalau yang B sudah jelas ya, yaitu B itu adalah 34 pangkat 24. Kita tinggal cari nilai A. Oke, A itu adalah sama dengan 34 pangkat 25 dikurangi 34 pangkat 24 gitu kan. Nah, di sini kita bisa dikeluarkan 34 pangkat 24-nya. Jadi kita keluarkan 34 pangkat 24 gitu kan. Maka kalau 34 pangkat, ini pangkatnya pangkat 25, sorry. Ke tempat yang lebih luas aja ya, ke teman-teman ke sini. Saya tulisnya ke sini. Berarti 34-nya, 34 pangkat 24-nya kita keluarin. 34 pangkat 24 gitu kan. Nah, kemudian berarti ini karena 34 pangkat 24-nya dikeluarin, berarti ini tinggal 34 ya, hanya tinggal 34. Kan 34 pangkat 24 dikali 34 itu adalah 34 pangkat 25. Kemudian dikurangi 34 pangkat 24-nya itu berarti 1. Oke, gitu kan teman-teman? Paham nggak sampai sini? Jadi kan ini sama dengan misalnya 34 pangkat 24 dikali 34 adalah 34 pangkat 25. 34 pangkat 24 dikali 1 adalah 34 pangkat 24. Gak paham ya? Gak pahamnya di mana? Gak paham. Dikeluarin dulu, dikeluarin. Iya, substitusi. Oke, dikeluarin dulu. Yang satunya teman-teman. Oke, saya jabarin lagi ya teman-teman ya. Perhatikan baik-baik. Jika ini kita jabarin, ini ya 34 pangkat 24 dikali 34 itu berarti kan 34 pangkat 25. Kemudian 34 pangkat 24 dikali negatif 1 berarti negatif 34 pangkat 24 gitu. Jadi dikeluarin gitu tuh. Oke, kenapa dikeluarin? Ya biar biar tahu nilai yang lebih besarnya yang mana gitu kan. Berarti di sini kita lanjut lagi dari sini ke bawah. Berarti ini akan sama dengan 34 pangkat 24. Nah kan dikali 34 dikurangi 1 itu adalah 33. Nah, nilai A-nya itu adalah 34 pangkat 24 dikali 33, sementara nilai B-nya itu hanya 34 dikali 24. Ya, kenapa dikeluarin? Karena yang B-nya itu ada 34 pangkat 24. Jadi biar biar kita bisa menentukan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Oke, berarti di sini yang lebih besar kira-kira yang mana, teman-teman? Iya, benar biar sama kayak B. Masa A, nilai A berarti lebih apa tuh? Yang B hanya 34 pangkat 24. Sementara yang A itu 34 pangkat 24 dikali 33. Ya, berarti jawabannya adalah A lebih besar daripada B. Ya, jawabannya adalah yang B. Ya, yang B. Oke, teman-teman. Gampang ya. Gampang atau susah? Susah sih kalau menurut saya juga susah sih ini. Menurut saya. Kalau saya ketemu soal ini mungkin di skip dulu. Oke, kemudian berikutnya itu kita akan tentang perbandingan kuantitatif. Oke, hmm, Marni dibayar 9.450 per jam untuk menjahit baju. Upah Marni dibayar sesuai hari. Oke, yang A.
Jumlah upah marni jika bekerja 9 jam per hari selama 6 hari. Kemudian yang B, jumlah upah marni jika bekerja 5 jam selama 10 hari. Sebenarnya untuk mencari nilai A dan B-nya itu gampang teman-teman. Tinggal eh, yang A-nya itu 9 dikali 6, yang B-nya itu 5 dikali 10. Caranya bagaimana? Ya, balik kita hitung dari sini. A itu sama dengan ya kan per jamnya itu 9.450 kan, dikali dia bekerja selama 9 jam dikali selama 6 hari. Sementara yang B-nya itu adalah 9.450 gitu kan, dikali 10 dikali 5 ya, 5 jam ya. Dikali 5 jam dikali 5 jam dikali dengan 10 hari. Nah, gitu. Teman-teman tidak perlu menghitung misalnya 9.450 dikali 9 dikali 6, kita tinggal coret aja nilainya karena di dua-duanya itu ada 9.450. Kita coret aja. Langsung saja 9 kali 6 itu adalah 54 sama dengan 5 dikali 10 itu adalah 50. Maka nilai nilai A lebih besar daripada nilai B. Jawabannya adalah yang B. Ada yang sampai dihitung misalnya 9.450 dikali 9 dikali 6 itu akan memakan waktu yang cukup lama ya. Mungkin perlu kalkulator kali. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Diketahui A itu adalah harga fotokopi 5 buku 150 halaman. Sementara B itu adalah harga fotokopi 3 buku 250 halaman. Rp125 per halaman ya. Dua-duanya itu adalah Rp125 per halaman. Maka kita mengerjakan langsung dengan cara cepatnya aja ya. Jadi ini 5 dikali 150 yang A-nya. Langsung aja 5 dikali 150 itu adalah 750. Sementara yang B-nya itu adalah 3 dikali 250 itu adalah 750. Ya, jawabannya adalah A sama dengan B. Oke. Adakah yang menghitung sampai 125 dikali 5 dikali 150? Boleh juga sih, benar juga sih, tapi itu akan memakan waktu yang cukup lama. Aduh, kalau yang ini agak susah lagi yang di bawah. Kayaknya nggak ada cara cepatnya deh. Baik, kita kerjakan soal yang di bawahnya. Oh ya, tadi ada yang bertanya, apakah siang ada live? Iya, ada siang ada live itu Mas. Ini anak presiden ya. Kecuali harganya beda. Iya, betul sekali. Kalau harganya beda ya kita harus dikalikan. Kak, bukunya apa ini mau beli? Aduh, aku lupa keranjang, keranjang, keranjang. Aku tuh kalau kalau ini keranjang tuh suka ditegur karena tidak menunjukkan bukunya, tidak menunjukkan produknya. Jadi kadang harusnya saya menunjukkan produknya ya. Oke, nanti Mas saya menunjukkan produknya di sini ya bisa ya. Iya, iya, siap, siap. Next biar bisa sambil jualan. Oke, karena kadang kalau nggak menunjukkan produknya itu ditegur. Oke, soal berikutnya. Diketahui luas persegi X itu adalah luas persegi yang sisinya adalah 48 cm. Sementara Y itu adalah luas lingkaran yang mempunyai diameter 6 cm. Oke, berarti kita hitung dulu X itu adalah luas persegi. Teman-teman bantu hitung ya. X itu adalah luas persegi yang sisinya 48. Berarti luasnya itu adalah 48 dikali 48. Oke. Kemudian ini kan diameternya itu 56 ya. Kalau luas lingkaran itu rumusnya itu adalah pi r kuadrat gitu kan. Sementara R-nya itu kan setengah diameter ya. R-nya itu adalah 56 dibagi dengan 2. 56 dibagi 2 itu adalah 26 ya. 26. Berarti
V-nya berapa? 56 dibagi 2 itu adalah 28. 28. Kok 26 sih? Berarti V-nya itu adalah 22 per 7 dikali R kuadrat. 28 dikali 28 ya. Maka kita sederhanakan 28 dibagi 7 adalah 4 ya. 22 dikali 4 dikali dengan 28. Oke, jawabannya berapa teman-teman? 48 kali 48 ada yang tahu? 48 dikali 48. Mereka ada yang lagi pegang kalkulator. 48 kali 48. Apakah saya harus buka kalkulator dulu di sini? Buka dulu kalkulator. Kalkulator. 748. 748. Masa 748? 784. Mana nih kalkulator? Aduh, masa harus dihitung manual sih? Males banget. Nah, itu tuh. Hasilnya 2464. Nah, ini 2464 kayaknya ada 2464. Kemudian yang ini adalah 2304. Berarti ini adalah 2304. Oke, kayaknya ini berarti jawabannya adalah yang Y dikurangi X. X, Y dikurangi X. Eh, kebalik, kebalik. Kebalik ini, kebalik. Kebalik ini. Kebalik sayanya nggak ngitung. Kebalik ini berapa nih? Kebalik, kebalik ya, kebalik, kebalik. Sabar, sabar. 2304, 2304. Kemudian ini adalah 2464. Ya, berarti jawabannya adalah ini kan Y dikurangi X itu kan berarti 160 ya. 4 dikurangi 4, 0. 6 dikurangi 0 itu 6. 4 dikurangi 3 itu 1. Berarti Y dikurangi X itu adalah 160. Ya, jawabannya adalah yang C. Ya, kalau teman-teman kalau lagi tes ketemu angka kayak gini, eh, skip aja. Karena ini akan memakan waktu yang cukup lama, menghabiskan waktu. Oke, kita ke soal terakhir. Soal terakhir kayaknya deh. Ya, ini soal terakhir. Saya zoom aja deh. Saya zoom ya, soal terakhir. Oke, pulang aja ya. Jangan pulang dong. Skip aja ke soal berikutnya. Iya, kayak katanya sih yang ikut tes tahun kemarin katanya kebanyakannya bentuk tabel ya. Soalnya ya kayak gini ya. Oke, sebuah motor melaju dengan kecepatan tetap menempuh jarak 54 km dalam waktu 24 menit. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, P-nya itu adalah 31 menit. Kemudian Q-nya itu adalah waktu yang dibutuhkan motor tersebut untuk menempuh jarak 72 km. Oke, ini berarti kita menggunakan rumus perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai itu adalah jika satu variabel bertambah, variabel lainnya akan bertambah. Nah, di sini P-nya kan tidak perlu kita cari ya, karena ini udah 31 menit. Sementara Q-nya itu berarti di sini 54 km, berarti ini ada jarak gitu kan, ada jarak dan ada waktu. Nggak ketutup lagi di sini deh di bawah. Ada jarak dan ada waktu. Oke. Jaraknya 54 km mampu ditempuh dalam waktu 24 menit. Kemudian jaraknya itu 72 km. Nah, waktu yang dibutuhkan berapa? Saya kasih tanda X. Nah, di sini kan jaraknya bertambah ya. Jaraknya itu bertambah dari 54 ke 72. Maka waktunya juga akan waktu eh, itunya itu akan bertambah ya. Nah, K ini berarti X per 24 gitu kan. Kalau perbandingan senilai kan X per 24. Oke, kecilin lagi deh. Oke. Akan sama dengan kalau senilai yang di sebelahnya itu arahnya sama.
72/54. Oke, berarti X sama dengan 72 dikali 24 dibagi 54. Bisa kita sederhanakan, teman-teman? Dibagi berapa nih? Dibagi 9 bisa ya. 72 dibagi 9 itu adalah 8. 54 dibagi 9 itu adalah 6. Kemudian 24 dibagi 6 itu dapat 4 ya. Dapat 4. Oke. Dan 8 dikali 4 itu adalah 32. Oke. Jadi nilai Q lebih besar daripada nilai P. Atau P lebih kecil daripada Q. Jawabannya adalah yang B. Mana nih? Habis tintanya. Habis. Enggak sih. Tapi nggak bisa nyilang di sini. B ya. Eh, Kak, tolong jelasin perbedaan senilai dan berbalik nilai. Hmm, besok, besok, mari kita bahas ya. Mari kita bahas antara membedakan antara senilai dan berbalik nilai. Perbandingan senilai itu adalah jika satu variabel bertambah, variabel lainnya itu bertambah. Kalau berbalik nilai, jika satu variabel bertambah, variabel lainnya akan berkurang. Oke. Kak, aku mau ngucapin makasih banyak. Aku suka lihat live dan konten. Alhamdulillah SKD ku 438. Oke, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, Alhamdulillah Alamin ya. Oke, semoga lulus. Iya, bisa dilihat di YouTube ya siaran ulangnya. Hmm, ada sih filenya, teman-teman gabung aja ke grup Telegram ya. Grup Telegram itu nama grup Telegramnya itu adalah ASN Studio ya, ASN Studio. Oke, nanti saya akan share filenya di sana. Posisi duduk, bukannya baru kemarin ya? Bahas posisi duduk ya? Kayaknya kemarin kita bahas soal posisi duduk deh. Oke teman-teman, kita cukup dulu belajar pada malam ini oh, hanya 30 menit. Ya berarti dibalik, nanti perbedaan dibalik. Hmm. Kayaknya kemarin kita belajar posisi duduk yang posisi duduk melingkar gitu kan. Nah, kemudian ada 8 orang duduk berhadapan. Kemudian ada posisi antri, kemudian ada bukan ya posisi meja berhadap-hadapan, posisi antri juga ada. Oke, kalau ketinggalan berarti kita akan diulang lagi besok. Tenang aja, tenang aja. Nanti materinya juga berulang-ulang kok yang ini terus. Enggak sih, enggak ini terus juga. Nama YouTube saya itu Antonio Nurhega ya. Teman-teman klik aja di TikTok ya, di profil TikTok di sini ya, di profil mana ya TikTok saya? Oh di sini nih, di sini. Nah, klik aja di sini. Nah, di sini kan ada Webin, ASN Studio. Nah, oke. Nah, nah ini teman-teman scroll aja ke bawah. Nah, di sini ada ininya ya, ada YouTube-nya ya. Jadi yang saya live itu ada di sini. Oke, kemudian itu saya. Kemudian bagi yang mau bimbel juga boleh nih di sini nih bimbel. Nah, hubungin aja Mas Leo nih kalau mau bimbel. Oke. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini, pada pertemuan malam ini. Saya biasanya ditemenin oleh Mas Leo sih, tapi nggak tahu Mas Leo ini kemana. Kita bertemu lagi di live berikutnya besok. Mudah-mudahan bisa 2 kali ya, karena saya libur sih besok, jadi bisa pagi dan sore. Ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live besok jam berapa ya? Enaknya ya? Jam 8 kali, jam 8 pagi ya. Oke, sama-sama teman-teman. Nanti lihat aja di Telegram deh biar tahu mau live-nya jam berapanya ya. Ya, selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Ada bimbel. Saya baru aja iklan. Ya, bagi yang mau bimbel silakan karena ini saya iklan dulu deh. Kalau iklan tuh semangat. Ini foto saya cakepan di sini daripada pakai kamera depan tadi ya. Nah, ada bimbel lagi teman-teman. Bimbelnya nanti minggu depan. Enggak, 150 itu 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 29, 30. Ya, tapi kalau misalnya pengen ada yang dibahas sih boleh-boleh aja.
Nanti kalau ada Zoom Zoom gratis nanti dikasih tahu. Nanti aksesnya sih bebas ya ke materi, tryout, kemudian ke rekaman ya setelah. Oke, cara bimbelnya hubungin saja Mas Leo ya. Ini Mas Leo atau Mas Rahmat. Oke, oke, saya pamit teman-teman. Salam.